Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Mah, bicara soal kematian, setiap orang kan meninggalkan mah pasti ada tanda-tandanya dong mah sebelum meninggal. Misalnya 1 minggu sebelum meninggal, 1 bulan. Itu gimana mah tanda-tandanya? Ada orang yang mengatakan tanda-tandanya orang yang hampir meninggal ada. Misalnya, hidungnya yang biasa agak ke bawah, agak nongak begini. Kemudian, maaf, dia ini suka megangin pinggir-pinggir spray atau pinggir selimut. Wallahu alam. Itu kebudayaan atau emang banyak orang yang melihat seperti itu. Tapi yang jelas, orang yang mau meninggal itu, Masya Allah, dia kadang-kadang memberi tanda sama kita. Misalnya, saya pengen pulang ah. Saya mah terakhir deh kesini. Kata emaknya, kok tumben ngomong begitu. Begitu 3 hari kemudian dia meninggal, pantesan sama emak dia pamit terakhir kesini. Ada lagi yang seorang laki-laki menyumin istrinya, anaknya diciumin, dipelukin sama dia. Kok tumben suaminya? Ternyata tabrakan di jalan. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas ada ulama yang mengatakan ada tanda-tandanya, termasuk kupingnya naik ke atas nih Pak. Oh. Daun kupingnya agak naik, ininya agak naik. Gitu. Ipe agak naik kan hidungnya sekarang? Iya, kemarin habis dijewer. Oh, Tok gitu. Itu mah aslinya begitu. Iya. Mah, tapi bagaimana kan yang namanya kematian kan tidak dapat dihindarkan mah. Hukumnya dalam Islam bagi orang yang mengharapkan kematian datang pada dirinya. Orang walaupun pengen banget mati, kalau belum datangnya mati nggak bakal mati. Contoh, seorang istri suaminya selingkuh mulu, dia jengkel. Beli silet dia ke warung, seret. Begitu darahnya ngalir dia pingsan, blok. Belum putus uratnya, belum, baru sedikit. Tetangganya ngeliat, ini orang kenapa? Dibawa ke rumah sakit kagak jadi mati. Padahal udah kepengen mati, wong uratnya baru dikit. Suaminya hobi selingkuh, balik lagi selingkuh, jengkel tuh bini. Pakai silet kagak mati. Pakai obat nyamuk, beli ke warung. Gelok. Nungguin mati, enak. Kagak jadi mati. Obat nyamuknya kemuntahin. Suaminya janji gak selingkuh. Lah emang hobi, balik deui suami selingkuh. Aduh, jengkel. Pakai silet kagak mati-mati. Minum obat nyamuk kagak mati-mati. Dia coba, saya pengen mati dengan gaya yang lain. Dia loncat ke sumur, ternyata lupa musim kemarau. Kosong sumur. Kagak jadi mati. Ja. Udah 3 kali pengen mati nggak mati-mati. Iya, Tapi walaupun dia tidak ingin mati, kalau sudah datang kematian tidak bisa mundur. Anda silahkan lihat surat Yunus 49. Likulli ummatin ajal. Fa'idza jaa ajal sa'ihiruna sa'atan walastakdimun. Setiap umat pasti bertemu dengan ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Nawar boleh. Kata yang belum dikawinin, ya Allah, jangan mati kalau belum dikawinin. Win dikawinin, tanyanya habis kawin, mau mati nggak? Ya Allah, jangan mati kalau belum punya anak. Iya beranak, tanya yang habis beranak, mau mati nggak? Ya Allah, jangan mati kalau anak belum gede, SD, SMP, SMA anaknya, mau mati nggak? Enggak. Ya Allah, jangan mati kalau anak belum sarjana. Yang anaknya sarjana mau mati nggak? Enggak. Ya Allah, jangan mati kalau anak belum kerja. Jangan mati kalau anak belum dikawinin. Yang udah ngawinin anak mau mati nggak? Enggak. Nawar deui wae. Ya Allah, jangan mati kalau belum punya cucu, terus segitu. Nawar boleh, tapi kematian di tangan Allah. Tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Tapi maksud Budo gini mah, ketika lagi sakit parah nih mah, terus keluarga juga apalagi orang yang lagi sakitnya parah tuh kayaknya udah nggak kuat lagi dah. Apakah tuh diperbolehkan, bro? Ya Allah, udah ambil aja deh nyawa saya pengen mati sekarang daripada saya sakit tersiksa. Apa dalam Islam itu boleh seperti itu, Pak? Ya Allah, berikan yang terbaik buat saya. Siapa tahu sakitnya itu menghapus dosa. Coba bedu lihat Al-Baqarah 216.
Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci dan tidak suka boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukai dan mencintainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah sangat tahu kebutuhan kalian. Kalian tidak tahu apapun. Dia sakit parah. Siapa tahu ada hikmahnya. Anaknya yang tadinya berantem jadi akur. Keluarganya yang gak pernah nengokin jadi ngumpul nengokin. Bininya yang gak pernah ngurusin laki jadi ngurusin. Ambil hikmahnya. Jadi jangan ya Allah kalau mau mati aja salah. Ya Allah berikan yang terbaik buat saya. Begitu. Iya, Ma. Lanjutkan lagi, Bang. Jadi jangan ibu sampai putus asa. Kalau seperti ibu bilang tadi, saya udah tidak tahan dengan sakitmu. Ya Allah, Anda jangan lupa Allah berfirman la yukallifullahu nafsan. Ujian yang Allah berikan sesuai kadar kemampuan kita. Maaf. Ada orang yang koma 3 tahun sehat lagi kok. Iya. Ada orang yang kagak sakit blek tabrakan mati kok. Kepleset kamar mati. Makanya kalau Anda melihat, jangan karena tua, jangan karena muda, jangan karena sakit parah, jangan karena sehat walafiat. Kalau Ijroil mau ngambil mah ngambil aja. Makanya setiap langkah dan kesempatan yuk dipakai di jalan yang Allah ridho. Sekarang kita masing-masing hisab diri. Ya Allah, usia saya sudah sekian. Masing-masing ibu hisab diri. Ada nggak perintah Allah yang belum saya lakukan? Ada nggak larangan Allah yang masih saya langgar? Karena Allah meminta kita mati dalam keadaan muslim. Anda lihat surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Artinya setiap saat dan kesempatan selalu kita mengingat Allah. Jangan melalaikan Allah. Itulah kenapa kita apapun yang kita kerjakan tujuannya adalah ketakwaan. Makanya ini lihat tiap orang khutbah termasuk khutbah Jumat ngajak kepada ketakwaan. Ibu ngaji biar takwa. Kalau setiap saat kita mengingat ketakwaan, insya Allah kita akan ingat bahwa saya akan mati. Rasul bersabda, orang yang paling baik, orang yang selalu banyak mengingat kematian. Kenapa? Orang yang banyak mengingat kematian, setiap ngomong dia mikir, Allah ridho nggak ngomong begini? Setiap berbuat dia mikir, Allah ridho nggak perbuatan saya? Setiap bersikap, berperilaku dia mikir, Allah ridho nggak saya berperilaku seperti ini? Setiap saat menghisap diri, jadi dia bicara hati-hati, berbuat hati-hati, bersikap hati-hati, jangan sampai menyalahi aturan Allah. Luar biasa kematian itu. Kalau orang sudah mati sebetulnya, tiap orang tiap saat melihat kematian, betul? Betul. Tiap hari ibu lihat tetangga mati, yang tua, yang muda. Ya Allah, masa Allah masih muda, ya udah meninggal. Teman ngaji meninggal. Ya Allah, kemarin masih ngaji, semalam ketemu di warung kok meninggal. Tuh, orang bilang kok bisa itu takdir Allah. Makanya kullun nafsin dha'iqatul maut. Kemudian kata Allah, setiap manusia pasti bertemu dengan maut. Wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah. Semua dapat ujian dari keburukan, dari kebaikan, merupakan ujian buat kita. Semua hidup ada ujian, ada yang tidak enak, ada yang enak, tapi wajib kita terima. Ini ujian dari Allah. Harus lulus. Kalau lulus, iman ketakwaan kita di hadapan Allah naik, sehingga insya Allah kita akan mati husnul khotimah. Kenapa? Rasul bersabda, ada orang yang dia melakukan perbuatan baik sehingga jarak dia dengan surga tinggal sehasta, tapi Allah menentukan lain, dia suul khotimah. Ada orang yang melakukan perbuatan buruk sehingga jarak dia dengan neraka tinggal sehasta lagi, tapi Allah menentukan dia husnul khotimah. Makanya setiap saat dan kesempatan, bukankah kalau kita ditalim, kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah,
bukan hanya ibu bersair, tapi dengan sikap, dengan perilaku, dengan amalan, dengan perbuatan, dengan mulut, mana yang pengen husnul khotimah. Setiap saat dan kesempatan banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 4142. Hai orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dari pagi sampai petang. Ini diantaranya. Kalau kita pengen mati husnul khotimah, jangan mulut macam-macam, banyak berzikir. Karena zikir itu menyebabkan hati kita tenang. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian menjadi tenang dan tentram. Makanya yuk, mengpeng masih hidup, mengpeng sehat walafiat, kita manfaatkan semua yang ada dalam diri kita dengan sebaik-baiknya di jalan yang Allah ridho. Iktanim homsan qabla homsin. Segera raih yang 5 sebelum datang yang 5. Hayataka qabla mautika, mengpeng hidup sebelum mati. Wasihataka qabla sukmik, Pak, mengpeng sehat sebelum sakit. Mengpeng muda sebelum tua, mengpeng senggang sebelum sibuk, mengpeng kaya sebelum miskin. Mengpeng hidup udah mati bisa apa? Iya apa iya? Iya. Yuk, ibadah kemana-mana, cari ilmu agama, beramal dengan sebaik-baiknya. Mengpeng sehat sebelum sakit. Sehat Pak bisa ngaji ke sana, ngaji ke sana, ke sana, ke sana, bertanya sana, bertanya sini. Coba kalau ada sakit, boro-boro, meriang, nenek-nenek doang soalnya mah. Mengpeng kita senggang sebelum sibuk. Ngikutin sibuk Pak, mama sibuk melulu. Iya apa iya? Iya. Nah, punya nasi, masak nasi deui, habis sayur, masak sayur deui, piring bersih dipakai makan, kotor deui, cuci deui, baju kotor, cuci deui, terus begitu. Yuk manfaatkan apa yang ada sebelum datangnya yang tidak kita kehendaki, biar kita bisa beramal sebaik-baiknya selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.